Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Pernah nggak Anda merasa mentok? Rasanya tuh kayak udah nggak ada lagi jalan keluar. Saya yakin kita semua pasti pernah deh merasakannya ya kan? Nah kalau sudah situasi sulit begitu, refleks pertama kita biasanya apa? Ya pakai logika, pakai kekuatan sendiri, kita coba ini, analisa itu, pokoknya berjuang mati-matian cari solusi. Tapi Injil hari ini tuh, ngajak kita ke jalan yang beda banget. Jalan yang mungkin kedengerannya radikal, lepasin kontrol dan coba lihat ke atas. Oke, mari kita coba dalami sama-sama ya. Jadi, untuk menjelaskan karya Tuhan yang kadang misterius ini, Yesus pakai gambaran yang, indah sekali. Katanya, Roh Kudus itu seperti angin. Betul kan? Kita bisa merasakan hembusannya, kita bisa lihat daun-daun bergoyang karena angin, tapi kita nggak pernah bisa tebak dari mana persisnya angin itu datang atau mau kemana dia pergi. Nggak bisa kita kotakin pakai logika kita. Nah, di sini nih kontrasnya kelihatan jelas banget. Logika kita kan maunya apa? Maunya pasti. Semua harus bisa diukur, bisa diprediksi, dan yang paling penting bisa kita kendalikan. Betul kan? Tapi Roh Kudus itu kebalikannya. Dia bebas, seringkali penuh kejutan, jauh melampaui akal kita. Nah, di titik inilah kita diundang untuk melakukan sebuah lompatan iman. Bukan lagi soal mengontrol, tapi soal berani percaya. Dan kalau Anda merasa, aduh kok bingung ya? Tenang, Anda nggak sendirian. Coba deh kita lihat Nikodemus. Dia ini kan bukan orang sembarangan ya. Dia seorang Farisi, pemimpin agama, jelas orang pintar, tapi dia pun bingung. Pertanyaannya itu, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Itu kan pertanyaan kita juga seringnya. Jadi wajar banget kalau kita juga bergumul untuk percaya pada sesuatu yang nggak bisa sepenuhnya kita pahami dengan logika. Untungnya, Yesus itu guru yang luar biasa. Dia paham betul kebingungan kita. Jadi, dia nggak berhenti di situ. Dia kasih contoh kedua. Kali ini bukan lagi soal angin, tapi sebuah kisah nyata, peristiwa sejarah yang dialami bangsa Israel. Ini cara Yesus membuat konsep iman yang tadinya abstrak jadi terasa sangat nyata. Coba bayangkan situasinya deh. Orang-orang Israel di tengah padang gurun dipatuk ular berbisa. Kematian di depan mata. Putus asa banget pastinya. Terus, apa solusi dari Tuhan? Apa dia kasih ramuan yang rumit atau ritual yang panjang? Enggak. Perintahnya cuma satu, tapi ini tindakan iman yang luar biasa sederhana. Lihat ular tembaga yang ditinggikan Musa di tiang itu, dan kamu akan hidup. Kuncinya cuma itu. Angkat kepala dan lihat. Dan disinilah momen puncaknya. Kalimat Yesus selanjutnya mengubah segalanya. Dia menarik sebuah benang merah yang luar biasa. Dari ular tembaga di zaman Musa, langsung ke dirinya sendiri. Persis seperti ular itu ditinggikan untuk menyembuhkan tubuh, katanya, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Untuk apa? Untuk memberikan kehidupan yang kekal. Jadi, apa artinya ini buat kita sekarang? Buat kita yang mungkin sedang digigit ular juga. Entah itu ular kecemasan, kegagalan, atau penderitaan, panggilannya ternyata sama persis. Kita diajak untuk berhenti menunduk, melihat masalah di kaki kita, dan mulai mengangkat wajah, menatap Dia yang ditinggikan di salib untuk kita. Kenapa? Karena di sanalah sumber sejati kesembuhan, kekuatan, dan hidup yang baru itu. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat salib loh. Salib itu jadinya bukan lagi simbol penderitaan atau akhir yang menyedihkan, justru titik baliknya. Salib adalah bukti puncak kasih Tuhan yang rela kasih segalanya. Salib itu ibarat rahim rahmat, tempat kita dilahirkan kembali dari atas, tempat kita jadi manusia baru di dalam Kristus. Oke, pertanyaannya sekarang, di mana caranya kita bawa kebenaran yang luar biasa ini ke dalam kehidupan kita yang sibuk dan kadang kacau ini? Nah, yang menarik, panggilannya itu bukan untuk berbuat lebih banyak, justru sebaliknya. Kita diajak untuk berhenti. Berhenti maksa mengendalikan semuanya, berhenti ngandelin kekuatan sendiri, dan mulai berserah. Paus Fransiskus punya istilah yang tajam banget untuk ini, orang Kristen yang terparkir. Anda tahu kan, mobil yang diparkir itu nggak kemana-mana. Imannya statis, diem, nggak mau didorong sama angin roh. Padahal kita dipanggil untuk jadi lebih dari itu. Kita dipanggil untuk jadi seperti perahu layar. Berani buka layar lebar-lebar, percaya penuh bahwa angin Roh Kudus pasti akan membawa kita ke tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Terutama saat kita lagi capek banget, saat beban hidup rasanya berat. Mungkin ini langkah praktisnya. Pertama, coba lepaskan genggaman tangan Anda yang terlalu kencang di setir kehidupan. Kedua,
Secara sadar, angkat dagu Anda, jangan terus menunduk melihat kekhawatiran. Ketiga, coba deh ambil waktu sebentar saja. Diam dan pandang salib Kristus. Nggak usah ngomong apa-apa dulu. Dan yang terakhir, dengan sederhana, bisikan dalam hati, Tuhan, hidupku aku serahkan padamu. Dan pada akhirnya, inilah pegangan kita. Inilah jangkar pengharapan kita. Kekuatan kita itu bukan datang dari seberapa hebat kita berjuang, tapi dari siapa yang kita pandang. Dengan terus mengarahkan mata kita pada Dia yang ditinggikan di salib, disitulah kita akan menemukan kekuatan untuk melewati badai apapun, karena kita pegang janjinya yang pasti, hidup yang kekal. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.